Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Nah itu, nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Oke, selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Cakep, tepuk tangan. Rame nih. Ini dari kampus mana, universitas mana? Dian Nusantara, berarti disingkat? Undira, Universitas Riang Gembira. Bukan. Jadi tema hari ini adalah keterwakilan anak muda di politik. Jadi menurut kalian anak muda itu patut gak untuk masuk ke gedung DPR? Patut gak berpolitik? Harus gak? Wis, cakep nih. Itu emang harus. Tapi rata-rata ini yang dibilang politik muda itu usianya itu 40 tahun ke bawah. Kalau di sepak bola yang dibilang muda itu 21 tahun ke bawah. Menurut gua agak jaraknya jauh aja gitu. 39 tua menurut gua ya kan. 38 itu tua. Tapi gue pengen anak-anak muda itu masuk ke DPR. Karena sekarang ini cuma ada 4% doang. 4-5% anak muda yang mewakilin suara anak muda di DPR. Harus ada anak muda yang berwawasan, berintegritas, yang intelijensinya bagus, akademis. Tapi jangan juga yang di dalam DPR itu anak-anak muda yang Gen Z, anak-anak milenial yang sering overthinking. Sekarang kan anak-anak muda kan, apa-apa overthinking, gak bisa lepas dari HP, betul gak? Ntar lama-lama nih kalau misalkan di gedung DPR itu yang kerja itu anak milenial Gen Z yang emosinya belum stabil, repot. Dibawa tuh kebiasaan sehari-harinya. Anak muda kerja di sono Gen Z milenial, sorenya di demo, malamnya bikin tweet dia kan. Judulnya di demo rakyat toksik nih gitu. Ya. Gitu-gitunya. Ntar tweetnya tulisannya gitu kan. Aduh guys, sorry ini gentiknya berantakan karena gue masih gemeter banget. Gitu kan. Anak muda gitu. Maaf ini tweet yang pertama jadi gue lagi kerja, gue di demo sama masa guys. Untung jarak demo ke dalam gedung jauh jadi gak kedengeran deh. Gitu ntar. Anak muda zaman sekarang kan gitu, gak bisa lepas dari HP. Di foto pendemo dari atas gedung DPR, cetrak. Dikasih lagu jiwa-jiwa yang bersedih. Dikasih caption, emang boleh sedemo itu? Terus kayak gitu. Nah makanya kalau anak muda yang berintegritas gue dukung banget. Apalagi nih kalau misalkan sekarang kan 4% di DPR. Berarti itu cuma dari ratusan cuma 25 orang di situ. Anak mudanya yang mewakili suara anak muda. Tapi jangan juga di dalam DPR anak mudanya yang milenial Gen Z, yang emosinya malah masih belum stabil, terus yang kejaksel-jakselan. Itu udah pasti repot tuh nanti tuh. Masuk ke gedung DPR bukan celana batik, celana kargo. Jadi mudah-mudahan adalah minimal balance. Jadi yang tua di sana ngajarin yang muda ngasih gagasan baru. Jadi di sana tuh di DPR biar balance. Makanya gue setuju banget anak muda harus masuk ke DPR ya yang berintegritas. Tapi ya jangan nih, mudah-mudahan anak muda yang maju itu bisa mewakilin suara anak muda. Bukan cuma jadi alat buat ngambil suara anak muda. Ya. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Tapi memang setuju kalau misal diisi anak-anak muda tapi yang masih labil, begitu sah. Bercanda. Kan jadi repot keputusan undang-undang kan. Makanya penting tapi harus yang berintegritas. Nih kan, kita bisa lihat nih. Awet muda. Mudah-mudahan awet ya. Generasinya beda antara Gen Z. Karena kita tahu di sini tuh lengkap ya. Gen Z nih generasi Gen Z nih. Generasi gejrotnya gitu. Ini kelihatan kan. Luar biasa dan ini. Semua yang ada di sini itu memang benar-benar mencerminkan apa yang akan kita alami dalam pemilu ini. Ini misal cilok nih, ya. Cilok tahu artinya cilok? Bukan dong. Cari info biar nggak salah colok. Ini, ya kan? Itu penting sekali. Nih bapak ngapain? Bapak ngeslot. Ngapain? Nih, saya lagi ngeliat sosmed. Sosmed apaan? Aplikasi hijau-hijau, bapak. Masih. Ada yang politikus itu politik iya, tikus iya. Ini loh. Karena kalau yang sudah tua itu biasanya kan sakit-sakitan tuh. Itu bukan politikus.
politipes. Jadi makanya kita ngobrol sini gini, tapi penting. Ada berapa? Banyak. Berapa anak-anak muda yang dicaleg untuk tahun ini? Untuk tahun ini, untuk sementara ya saya nggak bisa ngitung. Iya, Bapak nggak bisa ngitung ya? Iya, Bapak ngitungnya kan kalau yang pesan kopi berapa, itu Bapak bisa ngitung. Iya. Pak Koyo, saya nyuruh healing, kenapa Pak Koyo jadi malah scroll caleg? Nah, Iya. kan apa namanya, saya juga kan penting juga ngeliat ini supaya saya tahu itu siapa-siapa orangnya. Cerdas dong, luar biasa. Nggak hanya karena famous ya, nggak hanya karena ini artis, famous, kemudian dicolok tanpa tahu gimana kapabilitasnya. Iya, betul. Benar. Mendingan sekarang colok listrik, bentar lagi banyak tamu kesini. Ya, siapin makanan-makanan yang untuk tamu di sini ya. Tamunya hebat-hebat ini anak-anak muda tapi punya jiwa orientasi politik yang luar biasa ya. Nih Pak Koyo, silakan mulai bekerja lagi, healingnya selesai. Nah, nih. Ntar dulu, memang beneran sekarang Kenapa? banyak caleg-caleg yang muda-muda. Iya, banyak caleg-caleg yang muda-muda, tapi untuk lebih tepatnya nih sekarang angkanya apakah naik dari tahun pemilu 2019, apakah naik? Nanti ada sendiri teman yang datang ke sini. Mau ada yang kesini? Ada di sini. Ngomongin teman saya. soal partisipasi anak muda di Iya, politik sekarang. Tentang bagaimana tingkat partisipasi anak muda sekarang. Nah, dan juga bagaimana nih efeknya nih kalau misal anak muda di tahun politik sekarang ini pasif. Nah, kita nanti akan kita obrolin sih. Teman saya nih. Ya udah sini, suruh kesini. Bentar ya, saya telepon ya. Iya. Ada pulsa nggak? Enggak, mana? Halo, Kang. Saya di mana, Kang? Yang ditanya orangnya. Siapa sih? Siapa tahu dia tahu kan. Dia kan tahu, siapa tahu. Kang, gimana Kang? Udah masuk aja Kang. Ya. Nih, tepuk tangan dong nih. Ini namanya siapa? Pak Arya. Arya. Wih, Arya Saloka. Budi. Arya Budi. Pak Arya Budi, apa kabar? Sehat ya Kang? Iya, Kang Arya ini dari mana ya? Kang Arya dari mana? Dari mana aja? Jangan bilang dari rumah. Dari beliau ini direktur riset Poltreking Indonesia. Oh, tepuk tangan dong buat Kang Arya Budi. Nah, dan untuk beliau kan riset gitu. Udah saya siapkan nih memang khusus untuk Bapak jajannya. Oh iya, minum apa Pak Arya? Boleh teh kalau Nih. ada. Teh. Kalau yang ini namanya konsultan. Kombinasi susu sama ketan. Kan sesuai dengan profesinya saya siapkan gitu, sesuai dengan profesinya. Siap ya Kang? Siap. Lagi sibuk-sibuknya nih pasti. Pasti karena udah mau pemilu kan. Iya, benar. Tapi Kang Arya tadi saya tanya sama Iya. Akbar gitu. Emang betul kan, emang betul bahwa anak muda itu sekarang memang banyak yang jadi caleg? Iya cukup banyak. Bahkan sebelum sekarang 2019 itu juga udah banyak meskipun secara Yang terpilih cuma sedikit gitu. meskipun secara proporsi itu perlu dicek lagi karena anak muda itu kan secara definisi muda juga sampai usia berapa kan. Iya. Ada juga orang yang mengklaim usianya sudah 50-an lebih tapi masih berjiwa muda juga ada juga dan disebut sebagai anak mudanya. Kalau dalam literatur anak muda banyak orang menyebutnya sampai usia 40 tahun. Meskipun ya 40 tahun udah beranak pinak sebenarnya, tapi beberapa menyebutnya dengan usia produktif ya. Jadi yang disebut dengan anak muda usia produktif. Nah, jadi jika menggunakan terminologi itu yang nyalek memang lumayan, angkanya saya tidak terlalu ingat tapi itu tidak terlalu banyak karena minatnya memang juga tidak banyak ya. Jadi ada rekan misalnya mengatakan ya hanya untuk menggenapi syarat pencalonan misalnya. Kedua karena memang orang tuanya berada dalam ya profesi yang tidak jauh berbeda dari genetik politik. kalau misalnya istilah itu ya. Betul. Jadi memang untuk caleg memang kita masih juga berubah ya karena yang ada sekarang kan masih DCS dan November juga baru akan ditetapkan ya. Ya proporsinya memang cenderung naik karena populasi anak muda juga secara demografi memang cenderung naik di Indonesia. Kalau kita menggunakan data pemilih nanti ya 2024 nanti itu proporsi totalnya sekitar 52, orang menyebut kalau di survei kami itu rentangnya sekitar 52 sampai 53% yang usianya sampai 40 tahun ya jika kita menggunakan definisi usia anak tadi. muda, ya. Nah, itu lebih dari separuh, besar.
Nah, problemnya adalah siapa yang tertarik di politik. Iya. Tetapi juga tertarik di politik perlu kita bedah lagi. Karena tertarik di politik bukan semata-mata ikut nyalek. Iya. Nah, jadi ngeposting di Facebook dan kemudian mengoreksi kebijakan itu adalah penting juga, selain juga berada di posisi-posisi formal. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi jika kita menggunakan aktivisme beyond formal politics ya, di luar caleg, di luar DPR RI, itu angkanya masif ya. Karena digital environment sekarang ya, semua orang terkoneksi satu sama lain dan hampir seluruh orang, termasuk anak muda terutama, itu hampir selalu mempunyai akses terhadap informasi digital dan platform digital. Bukan hanya yang di ibu kota, orang di gunung-gunung kalau kita ke daerah, mereka kalau mau bilang internet, itu bilangnya Facebook. Mau kemana? Mau ke puncak? Mau cari Facebook. Padahal mau cari internet, sinyal internet ya. Karena itu menunjukkan apa? Bahwa exposure dan akses terhadap digital platform itu tinggi banget. Nah, jika menggunakan analogi tadi ya, internet itu equals atau sama dengan platform digital, berarti konektivitas dia itu sangat tinggi. Nah, jika kita menggunakan partisipasi politik anak muda itu beyond formal politics, yaitu ya ngeposting terkait ini bahan pokok kok tinggi sih misalnya, atau ayo besok nyoblos, ayo besok ke TPS, itu justru jauh lebih penting, meskipun tidak menutup kemungkinan berpartisipasi secara formal ya, ikut partai, ikut caleg juga penting, tapi partisipasi aktif yang basisnya daily, bahkan bukan daily sekarang, tapi secondly, per menit atau per detik kan, begitu misalnya ada kebijakan BBM naik, kemudian wah netizen kemudian tagar, trending dan seterusnya. Nah, itu bagian cara penting untuk mengontrol demokrasi bekerja. Kenapa? Karena jika kita melimitasi partisipasi di dalam skop formal ya, caleg, DPR, partai, pemilu itu selesai di 1 hari. Iya. Tapi yang lebih penting adalah mengontrol, mengendalikan, mengawasi 5 tahun ke depan. Oke. Jadi pilihanmu hari ini menentukan kamu 5 tahun ke depan. Nah, itu dia. Itu, ya. Jadi kalau ngomongin anak muda dengan politik itu tidak hanya jadi calegnya aja, tapi sebenarnya juga apa ke depannya yang kita lakukan itu juga sebenarnya adalah sebuah langkah politik gitu kan ya. Jangan sampai salah. Karena apa seperti yang disampaikan oleh Mas Arya bahwa saya ini sekarang digital. Iya. Apa tahu artinya digital? Nggak tahu. Semua yang masalah politik itu tergantung digitnya. Oke. Nah makanya karena masih Ini banyak yang yang mau harus ditanyain diangkat. sama Kang Arya ini, jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong di sini biar gak salah pilih. Santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan. Ngobrol di sini biar gak salah pilih. Kita harus sering-sering ngobrol gitu. Jangan sampai kasihan kayak kue ini. Kenapa? Lu pengen makan bilang aja. Enggak, kasihan nih kue. Kenapa? Dikacangin. Nih. Ya kan? Makanya. Itu kue kacang namanya. Ya makanya dikacangin Iya, yang bener. lainnya. Pak Arya, tapi kalau ngomongin soal fenomena nih ya, anak muda di politik. Ya. Sebetulnya di negara-negara lain ada yang seperti ini nggak sih? Ya banyak ya, kalau kita lihat yang snapshot yang posisi-posisi penting ya. Cuman sebelum ke negara lain saya mau ingatkan, di negara sendiri kita juga cukup banyak anak muda, cuman tempo dulu. Nah, jadi era kemerdekaan Indonesia itu Soekarno-Hatta itu ya usia 40-an, kemudian ada Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri 36 kalau nggak salah ya, 36-37 di bawah 40 tahun. Jadi sebetulnya dari dulu juga di Indonesia Dia punya udah sejarah. ada Indonesia gitu kan? dibangun oleh anak muda. Nah, jadi partisipasi politik
itu justru dibangun oleh anak muda dan negara ini juga dibangun oleh anak muda. Era itu ya, kemudian bergelinding. Nah bahkan setelah itu ya kita masuk ke reformasi juga anak muda semua yang turun dan kemudian membangun rezim baru ya, rezim demokrasi sekarang. Jadi saya ingatkan itu 2 poin penting, negara ini dibangun oleh anak muda, diperintah juga oleh anak muda waktu itu, dan pergantian rezim ke demokrasi juga oleh anak muda sebetulnya. Betul sekali, betul. Nah itu 2 hal penting yang saya ingat sebelum kita traveling. Nah kalau kita lihat snapshot posisi-posisi penting ya, ada di Inggris dulu ada namanya Ed Miliband, itu menjadi ketua partai buruh ya, partai terbesar di salah satu partai di Inggris, itu juga usia 40 tahun. Nah kemudian aktivis partai yang di formal politik ya. Saya juga karena Thailand penting. juga sempat kan Thailand. Ya, itu ada namanya Move Forward Party yang sekarang dia memenangkan nomor 1 ya, angka tertinggi di sana meskipun nggak nyampe 50%. Itu partai anak muda semua dan memang isunya isu anak muda, anti politik uang, klientelisme dan seterusnya, itu mereka sangat dapat simpati dari publik Thailand. Barusan kepilih ya di di Thailand. Di Filipina juga ada partai anak muda juga ya, kalau nggak salah namanya Arakan Party, meskipun tidak setinggi di Thailand. Kalau negara tetangga ya, tadi di Amerika Latin ada, di negara demokrasi yang maju pun ada. Kalau membicarakan snapshot posisi-posisi penting anak muda. Tetapi aktivisme anak muda atau partisipasi politik anak muda itu juga beyond posisi-posisi penting itu, formal politik, partai Perdana Menteri Presiden. Jadi di tahun 2019 menuju 2020 mau pemilu di Amerika, kebetulan saya juga studi di sana, itu anak muda K-popers itu memobilisasi para K-popers untuk menggagalkan Donald Trump. Waktu itu dia mau pidato di negara bagian kalau nggak salah Kentucky, kemudian dimobilisasi dan karena ya waktu itu narasi Trump memang agak misoginis macam-macam ya, secara etis kurang bagus, dan para anak muda yang dia jauh dari politik tapi mereka yang anak muda biasa ya, digital native kayak gitu, justru memobilisasi dalam aktivisme politik. Nah itu juga penting untuk kita baca ya. Kemudian di Hong Kong ada yang disebut dengan Umbrella Revolution, revolusi payung, di mana anak muda di Hong Kong waktu itu menentang rezim pemerintah daratan, Cina daratan untuk mengakuisisi Hong Kong. Waktu itu juga anak muda semua, dan itu rata-rata anak SMA, mahasiswa atau fresh grad. Nah itu anak-anak muda, baik di negara maju, negara berkembang, tadi saya contohkan di Indonesia ada reformasi, itu beyond formal politik semua, dan itu praktis mengubah banyak electoral scene ya. Electoral scene dinamika politik di negara itu. Jadi satu sisi di posisi-posisi penting tetap harus diisi oleh para anak muda. Sisi lain beyond formal politics itu juga krusial gitu, anak muda terlibat dan lintas negara memang banyak gitu. Oke, berarti powernya gede banget anak muda dari itu. disampaikan Mas Arya, kita tahu betapa anak muda ini kalau sudah bersatu, bergerak, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi PR-nya adalah bagaimana kita bisa memberi feeding. Terus mengintu bahwasanya kita memberi contoh bagaimana berpolitik yang baik, yang santun, yang beradab. Karena jangan sampai ini digerakkan oleh orang-orang yang justru berbahaya. Ternyata udah nggak muda juga ternyata. Tapi takutnya hanya ditunggangi, hanya jadi komoditi. Nah makanya tuh aku seneng kalau anak-anak muda ngumpul di sini. Kayak yang satu ini juga. Ini bukan komoditi. Dia sering ngumpul di sini. Siapa nih? Ada. Dia itu ya bisa dibilangnya adik-adikannya aku. Adik-adikan aku. Ada Dino yang sering ngumpul siapa di sini. namanya? Dino. Oh berarti Komodino ya? bukan Komodino. Nah, Dino. ini dia. Siap ya? Aduh. Dino ini dari zaman prasejarah loh Dino ini. Ini udah profil anak muda Gen Z zaman sekarang ini ya. Potongan rambut sudah French crop, nah gini. Opa. Opa Korea kan maksudnya. Aduh sampai muncrat lagi. Ini potongan rambut milenial, potongan rambut kolonial gini. Ya. Beda. Nah, Dino Ardiansyah ini dia adalah chairman dari Centennial, betul ya? Betul, Jadi ini adalah kumpulan dari anak-anak Gen Z. Gen Z. Usia kamu berapa sekarang, Nok? Tebak dong. 20.
Muda banget ya. 25. 25, 26 ya. 25, 26 oh, yang cewek-cewek langsung berbinar matanya. Itu yang sudah di jalannya apa sisanya tuh? Jangan dong Bang. Nih pendapat anak muda mesti ditanya nih, Mbak. Coba nih. Ini sebagai anak muda kamu kan ya, sebagai khususnya Gen Z. Ini kalau Dino ngelihat keterlibatan anak-anak muda di politik itu seperti apa sekarang? Ya. Ya ini menarik Teh, jadi kalau kita ngomong keterwakilan, datanya juga mengatakan ini masih minim gitu kan. Kayak di DPR gak nyampe 5% tadi Bang Afif sampaikan gitu kan. Bahkan di BUMN pun juga seperti juga belum nyampe lebih dari 2 digit angka, baru under 10% lah. Bahkan di lembaga-lembaga lainnya pun juga sama, padahal kita punya jumlah demografi yang cukup besar Bang, Teh. Ya kan, kita punya isu-isu yang penting dan punya suara yang berarti. Iya, artinya powernya luar biasa loh anak muda tuh. Bener, artinya Mas Arya juga. Kalau kita ngomongin tadi kan Bang ya, ini buat ngomong keterwakilan politik anak muda, ini 2024 nih tahunnya anak-anak muda gitu. Hampir 52% sampai 55% usia produktif. Iya. Tapi masalah keterwakilan ini masih minim, artinya ini anak muda sampai sekarang masih jadi komoditas objek gitu kan. Belum jadi subjek. Nah ini PR kita bareng-bareng nih untuk akhirnya munculin ya kan rising star baru, munculin anak-anak muda yang hebat-hebat supaya keterwakilan makin besar. Baik di eksekutif, legislatif ataupun di yudikatif. Itu sih Bang. Nah benar sekali bahwa saya keterlibatannya hanya sementara masih menjadi komoditi gitu. Tiba-tiba Komodino kalau dia. Komodino. Tiba-tiba semua ingin cari suara anak muda, berdandan, bergaya, anak muda. Pakai jaketnya jaket jeans, celananya celana kargo. Dan itu harus dipupuk dengan pengkaderan. Jangan sampai yang instan seperti itu juga berbahaya juga. Cuman pertanyaannya ini, anak muda itu cenderung akan memilih anak muda lagi atau enggak? Tapi nanti aja dijawabnya ya. Menarik nih. Iya, makanya nih kalau penasaran jawabannya dari Dino sebagai perwakilan dari Gen Z, jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Kembali lagi barengan Tiak, Tike dan Akbar di Warung Pengkolan. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Oke, Tiak ya. Tiak. Berarti kalau mau ke kita ke Tiak dong. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol kan gini, kita ngobrol sih nggak formal ya, nggak yang debat ya, ngobrol yang formal. Kita yang santai aja. Mau pesen apa? Silakan. Oke, Bebas. Mau pesen apa? Jajanan apa biasanya? Boleh. Cilok. Boleh cilok. Tapi bumbunya pakai bumbu kacang aja ya, jangan pakai bumbu drama-drama politik. Oh, iya. Ya? Pertanyaan belum dijawab tadi. Kalau Gen Z itu sebenarnya mau milih Gen Z lagi atau sebenarnya tetap lihat rekam jejak dari para caleg ini? Ya pasti Bang, pasti Teh kita Aku akan lihat. disebut abang sama dia. Abang-abangan kita nih. Gini aja biar dia nggak salah. Jadi Teh pasti kita ngelihat rekam jejak. Ya kan, ini bisa berwacana nggak, bisa bekerja nggak, bisa berprestasi nggak. Karena harapan untuk anak muda gitu kan, ya pasti tetap besar dong. Apalagi kan masalah demografi tadi, masalah usia tadi. Cuman selain hanya melihat itu, kita pasti melihat rekam jejak gitu. Karena kan kita nggak mungkin asal-asalan juga nih buat ngasih amanah kepada figur gitu kan untuk mengelola bangsa ini gitu. Jadi balik pertanyaannya, kita sangat memberikan harapan besar gitu kan. Bahkan anak-anak muda yang kadang di underestimate, ini waktunya untuk ngebuktiin gitu. Wacananya, cara kerjanya, rekam jejaknya. Kalau memang layak ya tadi, kenapa enggak anak muda. Tapi kalau ternyata secara rekam jejak masih perlu banyak pembuktian, ya inilah momen ini nih, momen 2024 jadi panggung, jadi wadah untuk ngebuktiin itu. Oke. Cocok bener. Rekam jejak ada salah satu hal yang penting Pasti, sekali. Bang. Selain satu lagi selain rekam jejak. Rekam medis. Rekam medis. Iya. Jangan sampai sakit-sakitan. Jangan sampai kita pilih caleg yang jadi bukan politikus, tapi politipes. Yang tadi disebut di awal. Penting iya, itu, bener, karena bener. menyuarakan yang namanya, masa absen-absen mulu gara-gara sakit ya. Jadi kalau ukurannya anak muda itu yang bagaimana, itu tidak hanya sekedar umur.
Simpel aja anak muda itu muda atau enggak. Kalau anak muda masih produktif biasanya sering cek saldo. Kalau udah nggak produktif cek darah. Biasanya begitu. Itu aja simpelnya. Tapi dari tadi sibuk banget kita lagi istirahat, kamu kirim sandi asap itu buat Iya, siapa? ini saya mau ngubungin teman saya lagi satu ini. Banyak abang temannya bang ya? Ya banyak saya teman. Jurnalis. Ya kalau nggak gitu saya ngutang kemana? Jurnalis saya. Jadi jurnalis banyak teman saya dari harian mingguan yang terbit bulanan. Aduh. Namanya harian mingguan. Coba ditelepon Bentar dulu, ya udah saya nyampe mana nih? telepon ya. Halo. Gini. Nah, ini handphone 2, khusus ngomong, yang ini khusus dengerin. Mohon maaf, saya tuh bukan sembarang, ini khusus ngomong. Ya, Ini yang khusus dengerin. Luar biasa ya, bisa Iya. nyambung gitu nggak Ye, sih gimana? dan nyampe mana? Ya masuk aja itu, yang pagar tinggi. Jangan dibuka, dirobohin aja. Ya, masuk Nge. Yuk. Pangeran Siahaan. Halo bang, halo. Nyilok dulu bang, nyilok. Gila, gaul bang. Ya dong. Kalau ini mah aku tahu. Ini sudah ada apa? CEO dari apa namanya? Asumsi.com. Betul ya? Kayaknya sih betul. Kayaknya betul loh. Aku bilangnya Bang Pange dulu. Dan dia sudah lahir langsung dapat privilege. Wah apa tuh? Begitu lahir langsung pangeran. Pangeran. Berat namanya berat. Ini keren-keren temennya loh. Ini kebetulan ada Bang Pange kan di sini ya. Kan bergelutnya di media langsung gitu ya. Dan juga aktif mengenai politik gitu. Nih di Indonesia nih kalau misalnya kita sedikit bertanya sama Bang Pange kan ini juga sedikit tahu banyak soal caleg-caleg nih ya. Nah ini kalau misalnya anak-anak nih sekarang, anak-anak muda terutama ini yang terlibat gitu kan. Itu akan lebih terbuka atau tidak nggak sih dalam pengambilan keputusan politik sebetulnya? Iya, kalau kita lihat ya, apakah kompeten anak-anak muda yang berpolitik ini ya? Ini kalau kita mau mendefinisikan, saya sih bisa bilang sebagian sih memiliki kompetensi. Apa sih kompetensinya? Satu, apakah mereka memiliki pengalaman bergelut dengan masyarakat? Jadi tahu sebenarnya kebutuhan masyarakat itu apa. Atau memiliki pengalaman profesional yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Karena bagaimana kalau kita ngomongin DPR misalnya, ini kan lawmaker ya, pembuat undang-undang. Jadi mereka harus tahu detail sebenarnya masalahnya apa dan bagaimana merumuskan solusinya dan juga regulasinya. Nah, tapi kalau pertanyaan adalah apakah semuanya kompeten? Saya rasa belum. Dan lebih banyak lagi sebenarnya anak muda yang memiliki kompetensi yang belum terjun masuk ke dalam politik. Yang cuman tadi dibilang sama Bang Arya kali ya mereka itu lebih senangnya di luar gitu daripada langsung terjun ke politik. Padahal anak muda itu kalau ditanya, menurut lo orang-orang di politik itu kompeten nggak sih? Pasti jawabannya enggak, gitu kan? Pasti gitu bang ya. Apakah lo lebih ngerti? Iya. Kenapa lo nggak ikutan? Nah, itu gitu kan. Ibarat kalau boleh komentator aja nggak mau main ya. Iya, makanya kan sebenarnya gini ya, komentator misalnya nih orang nonton pertandingan bola nih. Ada komentator, ada pandit, presenternya, itu paling jago tuh kan menganalisa. Ya. Tapi kalau main belum tentu gitu kan. Dan yang menentukan itu kan sebenarnya yang main di lapangan. Iya benar. Jadi gimana caranya bisa mengkonversi antusiasme dan juga keingintahuan anak muda terhadap politik ini ke level berikutnya untuk ikut aktif berpartisipasi. Kan yang pertama kan adalah ikut aktif itu adalah memilih ya pada saat pemilu. Tapi kalau memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, memiliki pengalaman dan juga dorongan dari hati, terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pintu dan memberikan kesempatan bagi anak muda yang memang kompeten untuk bisa menyalurkan kompetensinya dan berbakti kepada negara gitu. Memang ini sebuah rahasia umum, semua orang juga tahu. Nyalek itu besar bang. Waduh besar banget, besar ya gitu kan. Nah, cuman gimana caranya nih? Mau nggak kalau memang kita untuk demokrasi kita yang lebih baik, untuk rakyat kita yang lebih bagus, mau nggak partai politik memberikan kesempatan itu gitu? Berikanlah beasiswa politik. Gitu, nah, kan? itu. Logistik lah, logistik. Iya, harus ada. Karena kalau enggak gini, anak muda itu kan yang berpolitik ada dua ya. Ada satu yang memang darah biru politik. Ya, udah sempat dibahas. Tadi disebut tadi ya di awal. Yang keluarganya mungkin sudah berpolitik sebelumnya. Nah kalau itu sih nggak perlu dibantu. Tapi bagaimana dengan orang-orang kayak Dino misalnya? Yang pengen masuk terjun ke dalam gelanggang tapi mungkin dananya nggak ada. Dananya tidak sebanyak itu. Nggak mungkin pinjol kita bang. Nggak mungkin pinjol. Nanti semua anggota legislatif terus pada ditagihin semua lagi. Pusing langsung kan. Nah memang harus ada bantuan. Iya. Nah dari tadi kan anak-anak tua nih yang nanya. Giliran anak-anak muda nanti kita kasih kesempatan buat nanya mau ya. bertanya ya.
soal partisipasi anak muda di politik. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Kita ngomongin anak muda gitu, tapi kita opening acara udah klasik banget nih. Gitu ya. Udah zaman jadul kita dulu ya gitu aja buka openingnya. Mau digimanain lagi? Ya langsung aja ngobrol Ya gitu nggak usah bahas. Ya udah Bapak deh yang nanya deh. Ini kepanggil lagi nih. Iya. Oke, seberapa penting nih untuk yang terdekat lah 2024 nih peran anak muda akan mengubah peta politik di Indonesia nih. Gini, pemilih muda itu kan ya kita definisikan di bawah 40 tahun ya. Itu kan lebih dari 50%. Jadi banyak banget, mayoritas sebenarnya. Dan berarti kebutuhan-kebutuhan, isu-isu yang dekat sama anak muda itu bisa didorong untuk menjadi fokus dan perhatian dari para kontestan politik. Apa aja yang misalnya? Contoh deh, kita sekarang ngomongin kesehatan mental. Ya, mungkin di generasi sebelumnya ini bukan dianggap isu yang penting kan. Tapi buat Gen Z itu kan penting banget. Mental kita health bisa lihat issues. semua orang ngomongin mental health. Ya kan? Atau ngomongin soal lapangan pekerjaan, ngomongin soal pendidikan, ngomongin soal kebebasan berekspresi misalnya, ngomongin soal censorship di media sosial. Ini kan isu-isu anak muda semua nih. Gimana caranya ini bisa didorong biar diperhatikan mana nih yang kira-kira bisa menawarkan janji dan solusi yang paling tepat. Gitu. Oke. Mungkin tidak zamannya lagi kita saya akan itu sudah mungkin menjadi dulu lah gaya kampanye yang dulu. Sekarang mungkin harus mengubah gaya kampanye yang seperti itu ya. Bagaimana menyasar kebutuhan anak-anak muda. Konkret. Harus konkret. Nggak cuma janji doang, tapi ada langkahnya. Iya. Karena kalau enggak, semua orang janji kan sama aja. Mensejahterakan masyarakat pasti sama. Martabat sama. Gratis lah gitu. Oke. Kalau menurut Ngagetin ya Bang. Ngagetin ngomongin ngagetin. Kalau menurut Mas Arya, ini anak muda nih, kenapa seberapa penting sampai bisa berubah pada konsentrasi politik tahun ini gitu kan, dan gaya berkampanye apa yang kira-kira cocok dengan anak muda? Jadi gini, anak muda itu mudah tertarik dengan yang ya memang dengan cara konsumsi mereka, misalnya konsumsi digital, konsumsi gaya hidup dan seterusnya. Jadi kalau mau menyasar anak muda memang ya kontennya seperti itu. Apalagi sekarang di digital environment itu ada yang disebut dengan micro targeting. Jadi di mana setiap campaigners itu langsung menyasar preferensi konsumsi anak muda. Nah, tapi kalau itu bicara cara menyasar anak muda. Karena gini, kalau bicaranya menyasar anak muda, kan seolah-olah anak muda menjadi objek nih. Sementara kita menginginkan anak muda sebagai subjek. Pertanyaannya bagaimana biar anak muda menjadi subjek di dalam electoral cycle ini, di dalam periode pemilu itu. Nah, channelnya dua, yaitu melalui formal politik sama informal. Nah, formal politik itu yang channelnya melalui partai. Yang informalnya itu ya tadi basisnya adalah micro activism. Micro itu individual base. Jadi yang disebut micro itu basisnya individual. Nah, jadi setiap anak muda itu sekarang praktis, bahkan orang bisa langsung mention ngomong dengan Jokowi di Twitter misalnya. Atau dengan capres kandidat, mention, Pak ini katanya gratis tapi di tempat saya tidak ada dan seterusnya. Misalnya bicara soal lapangan kerja, tetapi kami tidak mempunyai kepastian bagaimana misalnya akses digital nanti belum apa-apa udah dipajekin sebagai YouTuber misalnya. Nah, itu per individu di dalam lingkungan digital sekarang bisa langsung mengakses kandidat, calon, pejabat publik. Nah, itu hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh anak muda tanpa memerlukan konsolidasi secara kolektif. Meskipun itu juga bisa menjadi channel informal lainnya karena banyak partai politik
di Indonesia juga ada, di negara lain juga ada, yang memang dia terkonsolidasi oleh anak muda. Jadi anak muda masuk ke formal itu dia bisa attach ke yang ada sekarang, misalnya partai. Atau kedua, dia bisa membangun blok politik sendiri. Nah itu akan menjadi penting juga jika memang menggunakan channel yang formal politik. Tapi yang informal tadi itu hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh anak muda karena teknologi memfasilitasi hampir semua manusia untuk mengakses satu sama lain melewati batas-batas hierarki ya, karena digital platform itu kan memudahkan itu semua. Jadi saya pikir itu. Oke. Ini menjadi tantangan, keuntungan juga tapi juga jadi tantangan gitu kan ya. Bagaimana membuat kampanye-kampanye yang kreatif. Biar nggak jadi objek tapi juga jadi subjek si gitu ya. anak-anak muda ini. Baik, anak-anak muda kalau ada yang mau bertanya silakan dari teman-teman Undira, boleh sayang? Perkenalkan, nama saya Bunga Jelita dari kampus Universitas Dian Nusantara. Saya ingin bertanya kepada Pak Arya. Di DPR sekarang anak-anak muda banyak yang belum terlihat suara penentu kebijakannya. Ada nggak sih jaminan untuk kita nantinya memilih anak-anak muda, mereka bisa jadi keterwakilan kami dalam legislatif? Baik, terima kasih. Suaranya gitu ya? Suaranya. Oke. Nggak cuma disorot aja, lagi joget-joget gitu doang kan ya. Silakan. Ya, jadi agak problematis di lembaga legislatif karena basis keputusannya kolektif kolegial. Nah, dia bisa bersuara secara individu karena setiap anggota punya hak untuk bersuara ya di sidang. Cuman untuk masuk ke undang-undang, budgeting, atau fungsi ketiga adalah pengawasan, memang dia butuh kesepakatan dengan anggota partai lainnya. Nah, anak muda harus mampu mengkonsolidasikan diri dia dengan anggota lain, lintas usia, kalau memang ingin mempengaruhi kebijakan. Hal kedua, ya dia bisa speak up di dalam sidang-sidang pembuatan undang-undang, regulasi, itu hal yang paling mungkin. Alternatif ketiga, sekali lagi dia anak muda, selain dia attach ke yang ada, partai yang ada, dia bisa membangun blok politik baru, membangun partai sendiri, dan itu akan lebih terkonsolidasi, misalnya sama-sama membawa isu-isu anak muda, misalnya green politics, macam-macam itu ya. Nah itu alternatif yang kalau memang suara anak muda benar-benar mau terkonsolidasi. Cuman kalau memang dia attach, ya dia harus bernegosiasi dengan dengan lintas usia bukan ya? Karena gapnya bisa jauh gitu Pak. Si pimpinan sidang atau pimpinan komisi umur berapa, dia umur berapa gitu kan. Dan ini mungkin kalau bagi Dino ini adalah salah satu contoh yang tepat. Sering menghadiri forum-forum diskusi politik seperti ini itu bisa membangun orang jadi tahu gitu kan. Oh sosoknya ini gitu. Karena bagi pemilih sekarang bener nggak? Sosok itu sekarang lebih penting daripada lu dari partai mana gitu. Betul. Jadi namanya adalah personalisasi politik. Jadi orang lebih peduli dia latar belakangnya apa, cantik atau ganteng misalnya, postur tubuhnya seperti apa, dibandingkan dia menawarkan program kerja apa. Nah, masih dari luarnya aja ya? Iya, karena saya lagi gini. Ada satu sisi orang membaca dia menjanjikan sesuatu, ada satu sisi orang membaca dia latar belakangnya apa, sosoknya seperti apa. Kalau dalam perilaku memilih disebut dengan psychological voting behavior. Jadi perilaku menggunakan basis-basis psikologis kesukaan orang. Kalau yang satu disebut dengan economic rational voter. Jadi pemilih yang membasiskan pada cost benefit ya, dia menawarkan apa saya akan dapat untung apa basisnya. Karena secara empiris itu sudah muncul di tahun 90-an ketika industri broadcasting itu masuk ke politik dan orang kemudian bukan lagi ke partai program tetapi adalah personality dari kandidat. Jadi harus jago-jago personal branding sebetulnya untuk para calon ini ya. Kasarannya nih kalau Raffi Ahmad mau nyalon jadi dia presiden ya. Kasarannya gambarannya seperti itu sekarang. Nah, gimana untuk bisa kita memberikan pendidikan politik kepada teman-teman itu gitu? Saya mau turut jawab pertanyaan dari Mbak Bunga Jelita ya. By the way namanya sama kayak orangnya kalau kita. Gini, gimana kalau nanti ada yang terpilih, apakah akan memperjuangkan anak muda? Kenapa ngomong nanti? Sekarang udah ada 20-an anak muda di DPR. Pertanyaannya saya tanya nih ke teman-teman semuanya. Tahu ada yang tahu nggak? Ya kan? Enggak kan? Nah, jadi adalah kita kan bisa mendekatkan diri. Karena gini, anggota parlemen itu, dia kan bukan hanya wakil bagi orang yang milih dia. Dia adalah wakil bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi kita semua berhak sebenarnya untuk nanya ke dia, untuk mengajukan agenda kita apa yang kita butuhkan.
Jadi kadang-kadang kita cuma melihat kayaknya mereka nggak kerja. Emang tambah ada tahu kerjanya apa? Kan belum tentu juga. Nah, jadi bukan cuma kita komplain aja atau protes saja, kita juga proaktif sebenarnya mencari tahu, menggali apa yang bisa kita dorong. Gitu. Jadi kalau ngomongin politik nggak cuma di dalamnya aja, sebenarnya kita di luar juga bisa ikut serta dalam politik itu. Kita ke pertanyaan berikutnya, silahkan. Ada? Silahkan. Oke, silahkan. Iya. Boleh berdiri. Naik berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakir. Iya. Saya izin bertanya kepada Kak Dino. Selain DPR nih, apakah ada lembaga ataupun jabatan lain yang membutuhkan keterlibatan anak muda dalam kebijakan yang bisa relevan dengan generasi muda? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Dino. Ya, saya rasa harusnya iya, karena kan kita ya tadi tes politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan teman-teman harus tahu. Contohnya kayak hakim-hakim kita lah, ini kan usia juga udah cukup senior nih gitu ya. Bahkan kalau ngomongin undang-undang tentang pengadilan HAM berat, itu hakim yang fokus di situ itu sangat sedikit dan usia cukup senior. Udah sepuh ya? Sepuh gitu. Sepuh gitu. Jadi artinya memang perlu, dan anak muda itu kan identik sangat suka di challenge. Ya kan, kalau ditantang nih ya, wah semangat anak muda bang. Ya kan, karena apa? Kita akan menunjukkan gitu kan kompetensi kita di kompetisi ini. Makanya nggak heran tadi kayak gerakan Umbrella Movement gitu kan, ataupun gerakan tadi K-pop yang menjagal untuk Donald Trump, atau di 2019 ada reformasi di korupsi. Ini kan mulai karena challenge gitu kan. Kita ada keresahan, di challenge, akhirnya kita semangat menggebu-gebu. Nah ini yang kita harapkan nih. Kalau misalkan tadi ada kesempatan itu, saya rasa anak muda harusnya ambil kesempatan itu. Nggak cuma di legislatif saja, tapi memang di eksekutif dan yudikatif. Contohnya apa? Tadi selalu kita sebutkan sebagai subjek. Misalkan Pesta kita sedang ingin membuat pitching gitu ya, untuk cari talent yang punya gagasan. Jadi siapapun tanpa dari darah biru gitu kan, lu punya gagasan, ya udah, ayo kita ikut inkubasinya, kita pitching, yang menang kita kasih biaya untuk mereka bisa memperdayakan ide dia. Atau misalkan pestapreneur gitu ya, dia punya ide tapi gak punya modal, ya ikut. Atau misalnya kita bikin juga nanti pakai edukasinya tentang politik tadi, Trias Polikita misalkan. Jadi anak-anak muda gitu kan yang minat di eksekutif, tapi gue bukan anak background dari jenderal tertentu, pejabat tertentu, ya lu punya kesempatan. Gue mau jadi anggota dewan muda, nggak punya duit karena tadi kosnya sangat besar, silakan. Gue mau jadi hakim, ya silakan. Perlu diapkir ya. Bener ya, makanya kemarin tuh saya jadi kepikiran gini ya. Orang ribut masa jabatan presiden, orang ribut masa jabatan presiden gitu. Ada nggak usulan tiba-tiba batas masa jabatan anggota DPR gitu? Maksimal 2 periode. Gitu aja, biar ada regenerasi terus gitu. Ini ada sampai 5 kali, 6 kali bang ya. Iya, kita lihat itu aja, mudah-mudahan di yang sekarang nih di tahun 2024 karena banyak anak muda, banyak wajah-wajah baru yang kita bisa lihat nanti. Nah, abis ini kita akan ke segmen terakhir di mana nanti bolehlah ngajak nih para pemuda-pemuda ini untuk ikut serta dalam politik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Ngobrol di sini biar gak salah pilih. Santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Terima kasih masih setia bersama Warung Pengkolan TVRI. Nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Oke. Sangat terasa sekali ya kita ngobrol berapa, nah biasanya orang tidak terasa biasanya gitu. Udah basa-basi. Kita tidak perlu basa-basi. Udah nggak zamannya. Kalau memang terasa kita siap ngobrol. Orang kita ini terlalu banyak retorika. Wah tidak terasa, kita terasa sekali. Ya tidak terasa sekali kita sampai akhir acara ya. Jujur, betul kan? Capek kan duduk di sini sejam kan? Mantap, tidak terasa sekali.
Ini dia kayaknya waktu lahir nelen toa. Kencang banget suaranya di sini. Oke. Oke, terasa sekali kita nongkrong selama sejam ini. Ya. Jadi mungkin di closing statement ini ada yang bisa disampaikan karena Pange mungkin masih minum, silakan. Ya. Biar anak muda nggak jadi objek tapi jadi subjek juga. Ya, tadi menarik ya, Abang sampaikan bahwa kita pasti anak muda sangat suka pemimpin yang jujur, setuju nggak teman-teman? Iya. Pemimpin yang nggak korupsi, setuju nggak teman-teman? Itu pertama. Lalu kedua, kita butuh pemimpin yang trust sama anak muda, setuju nggak teman-teman? Setuju. Yang ketiga, kita butuh sekali pemimpin yang nggak cuma bisa berwacana, bisa kerja dan bisa berprestasi. Makanya rekam jejak itu sangat penting. Nah, inilah waktunya kita sebagai anak muda, karena kita punya jumlah demografi yang besar, punya isu-isu yang penting dan suara yang sangat berarti. Inilah demokrasi kita, demokrasi dirayakan, inilah pesta kita. Ayo teman-teman, kita kawal bersama-sama. Iya. Bang Arya, silakan. Oke, anak muda itu kan juga warga negara. Dan salah satu cara memulai hal paling penting sebagai warga negara yang baik dan partisipatif adalah atentif. Atentif itu artinya concern atau mengikuti perkembangan baik politik, kebijakan, pemerintahan, isu-isu publik, baik yang berimplikasi langsung maupun tidak. Jadi poin pentingnya adalah perhatian terhadap isu-isu publik karena kesadaran politik atau political awareness berangkat dari perhatian itu. Aktivisme politik baik level mikro, individu maupun makro berasosiasi juga berangkat dari attentiveness atau kesadaran. Jadi berangkat dari situ nanti kemudian anak muda menjadi subjek politik yang penting. Oke, harus lebih perhatian lagi berarti ya. Terakhir nih, AA Pange. Dalam perjalanan bangsa itu kan anak muda itu selalu menjadi penjaga api dan semangat republik ini. Dan salah satu bentuknya adalah partisipasi langsung pada saat pemilu dengan cara menggunakan hak suaranya. Karena saya yakin anak muda itu kan tahu apa nilai-nilai demokrasi itu. Apa artinya kebebasan, mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya selalu mengibaratkannya anak muda ini sebenarnya laksana singa ya. Ya, jadi pesan saya sih kepada teman-teman semua, anak muda Indonesia, para singa-singa Republik, mengaumlah sekeras-kerasnya pada saat pemilu nanti. Untuk yang namanya selalu menjaga nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai demokrasi itu hanya jadi yang gede diemong, yang kecil dikerasi. Aduh, Pange terima kasih, Mas Arya terima kasih, Dina juga terima kasih. Mudah-mudahan juga nih ya, adik-adik di sini sekarang udah paham lagi bahwa jangan jadi objek aja, tapi bisa juga turut aktif berpartisipasi dalam pesta politik ini. Oke. Iya. Thank you, Pange. Thank you. Nah, buat Mas pemirsa Arya. di rumah, jangan lupa untuk Thank selalu you. menyaksikan Warung Pengkolan di TVRI. Nongkrong di sini biar gak salah pilih. Sampai ketemu lagi.